Halo teman-teman, kita mulai jam 2:10 ya, kita sambil nunggu teman-temannya sebentar. Oke, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, bisa dengar suara saya? Selamat datang di acara sharing session untuk kupas tuntas tentang studi di Australia bersama teman-teman kita yang dari jauh. Anda Kak Danastri dari PhD student di James Cook University dan juga Anda Kak Vanessa dari Australia Education Consultant. Nah, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih untuk Kak Dana sama Kak Vanessa udah nyempetin waktunya buat sharing session ini. Dan ini adalah teman-teman saya. Kami memang berniat untuk di sini join acara ini adalah untuk memotivasi dan menginginkan agar banyak sekali teman-teman yang ada di Indonesia untuk bisa berkuliah di luar negeri. Karena mungkin ada kendalanya informasi, jadi kami hadir di sini untuk membantu teman-teman semua. Dan aku harap akan semakin banyak lagi, boleh di-share ke teman-temannya lewat broadcast atau lewat grup untuk bisa join di grup ini dengan secara gratis. Karena kalau di luar biasanya ada biaya tertentu gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung aja. Mungkin oke, aku akan share screen dulu untuk PowerPoint-nya Kak Vanessa. Ini lebih ke tentang pendaftaran dan juga tentang pengenalan visa. Oke. Sudah bisa terlihat PowerPoint-nya? Masih belum, Kak. Oh, belum bisa terlihat ya? Ya, masih belum. Oke, tunggu. Tunggu sebentar. Bisa terlihat? All good now. Oke. Untuk selanjutnya, ini ada presentasi dari Kak Vanessa tentang studi di Australia. Waktu dan tempat saya persilahkan Kak Vanessa. Oke, terima kasih Zahra. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Iya. Alright, Oke, thank you semua. Terima kasih untuk teman-teman partisipan hari ini. Perkenalkan, saya Vanessa Syaka. Saya merupakan salah satu education consultant untuk Australian Studies di salah satu education agent di Indonesia. Dan juga kebetulan education agent kami ini berbasis juga ada di Perth, Western Australia. Sehingga informasi yang saya berikan ini sudah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Department of Home Affairs atau Keimigrasian Australia. Oke. Boleh dibantu next? Oke. Jadi memang Australia ini saat ini masih menjadi salah satu tempat untuk study destination ya untuk Indonesian students. Mungkin lately ada yang ke UK atau ke USA, tapi masih Australia menjadi pasar paling besar untuk Indonesian students to further their studies gitu. Sebenarnya kenapa sih kok harus pilih Australia atau kenapa Australia menjadi salah satu consideration
study destination oleh kalangan anak-anak Indonesia itu sebenarnya lebih ke jaraknya yang lumayan dekat dengan Indonesia dan kita tidak perlu menempuh flight yang harus berjam-jam karena secara geografis juga Australia memang cukup dekat dengan Indonesia. Selain itu di Australia sendiri juga banyak sekali kampus yang dia tuh recognized internationally. Jadi benar-benar banyak orang-orang yang paham atau tahu tentang universitas yang ada di Australia. Mungkin kalau teman-teman semuanya tahu, salah satu julukannya adalah Group of Eight. Itu adalah 8 kampus terbesar di Australia yang masih menjadi incaran oleh mahasiswa Indonesia, terutama yang master dan PhD student, karena memang untuk dari kampus ke-8 kampus tersebut itu memang secara riset mereka sangat unggul. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kampus lain itu juga banyak sekali di Australia yang punya kualitas riset yang sangat bagus instead of the Group of Eight. Dan keuntungannya sendiri kenapa kuliah di Australia itu kalau untuk master by research student dan PhD student kebetulan mereka memiliki mereka diizinkan untuk bekerja bahkan hingga full time oleh imigrasi Australia selama mereka memegang student visa. Correct me if I'm wrong, mungkin Danas di sini adalah salah satu PhD student di Australia ya. Jadi untuk mahasiswa Indonesia atau mahasiswa international student di Australia itu memang kalau untuk dia master by research studinya dan PhD mereka diizinkan untuk bekerja hingga full time. Sedangkan kalau untuk student-student yang di luar master by research dan PhD seperti vocational student, terus kemudian seperti bachelor student atau master by coursework itu mereka hanya diizinkan bekerja itu 48 jam fortnightly atau 48 jam per 2 minggunya gitu. Jadi itu sangat menguntungkan untuk international student untuk bisa part time untuk nambah-nambahin uang jajannya selama di Australia. Terlebih jika studentnya adalah self-funded student. Gitu. Jadi mereka cukup bisa meringankan beban orang tuanya untuk bisa dapat allowance dari living cost-nya mereka. Terus biaya studi di Australia itu juga cukup masih affordable dibanding beberapa negara lain. Misalkan seperti untuk misalkan anak lulusan SMA, terus kemudian ingin lanjut ke Australia, baik S1 maupun vocational course, biaya masih relatif cukup affordable dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Terus kemudian durasi studi yang cukup singkat untuk bachelor student terutama, karena kalau di Indonesia kita menempuh S1 itu dengan 4 tahun, sedangkan di Australia kita bisa menempuh dalam waktu 3 tahun saja dan tanpa skripsi. Itu yang menjadi salah satu poin plus untuk Indonesia, mahasiswa Indonesia kalau dibandingkan untuk studi di Indonesia sendiri. Selain itu secara kualitas otomatis tidak perlu dilakukan lagi kalau Australia education systemnya sudah cukup bagus dan sangat bagus, bahkan ada dan menjadi kiblat beberapa kampus di Indonesia juga kan, dan banyak juga lulusan-lulusan atau dosen-dosen lulusan Australia yang berkiprah menjadi dosen di Indonesia sendiri maupun di Australianya sendiri, dan mereka cukup well known dan mereka sangat dihargai. Terus kemudian tentunya kalau misalkan studentnya ini suka jalan-jalan atau suka traveling across Australia banyak sekali daerah-daerah wisata, baik yang suka pantai itu bagus banget dari sisi timur maupun sampai sisi barat Australia, dari sisi utara ke selatan juga bagus banget di Australia sendiri, dan lokasinya cukup luas sehingga banyak international student yang bisa dapat part-time job yang cukup meyakinkan. Karena untuk part-time job sendiri, kalau untuk international student itu biasanya minimum wage-nya
per hournya, per jamnya itu ada di sekitar $23 atau sekitar 230.000. Jadi kalau misalkan dalam satu hari, student itu bisa bekerja 5 jam, let's say, ya tinggal dikalikan aja 23 dikali 5, dan itu nanti dia bisa, dia bisa dikalikan berapa dalam 1 minggu dia bekerja gitu. Dan untuk kuliah di Australia sendiri, kalau untuk tingkat vocational biasanya itu mungkin dalam 1 minggu bisa hanya 3 kali kuliah, maksudnya 3 hari kuliah, dari jam 8 pagi mungkin sampai jam 4 PM, terus dalam 3 hari, dan sisanya dia bisa dipakai untuk kerja part-time. Tapi mungkin yang perlu diingat, kalau misalkan teman-teman nanti akan kerja part-time di Australia, selama memegang student visa, usahakan untuk tetap maintain studinya dengan baik, karena kalau misalkan terlalu sibuk bekerja dan terlalu fokus bekerja, sehingga nanti berdampak ke studi yang saat ini diambil, maka nanti itu sekolah bisa dengan mudah untuk melakukan pembatalan studinya, yang nanti jika ada pembatalan studi atau yang namanya atau bisa diketahui sebagai COE cancellation, nanti jika dapat COE cancellation, maka itu akan cukup berdampak ke student visanya, dan paling worst case-nya adalah sampai student visanya dibatalkan. Itu jangan sampai terjadi oleh teman-teman juga. Jadi tetap harus bisa menyeimbangkan antara kerja part-time dengan studinya, karena yang studinya harus full-time, sedangkan kerjanya hanya part-time aja gitu. Terus Next. dan uniknya di belum sorry. Dan uniknya untuk Australia ini punya sistem pendidikan yang untuk international student itu benar-benar diperhatikan dengan sangat detail, karena dia punya standar prioritas. Jadi untuk international student yang studi di Australia, dia studinya itu harus punya prioritas code, yang mana ini itu kualifikasi internasional yang diterapkan oleh Department of Education-nya Australia sendiri. Kalau misalkan student tidak ambil studi yang punya prioritas code, itu nanti nggak akan bisa ngurus visa, dan juga studinya tidak diakui. Tidak diakui kalau misalkan dia mau entah mau bekerja atau mau ada kesempatan lainnya nanti di Australia nanti. Terus kesempatan untuk bekerja hingga menetap menjadi permanen residensi juga cukup tinggi di Australia. Banyak sekali kebetulan student-student aku yang dari awalnya student, dia hingga bisa jadi ke permanen residensi, bahkan bisa jadi citizenship untuk di Australianya itu sendiri. Nah, kalau teman-teman pengen tahu untuk cost of living di Australia seperti apa, di situ ada saya cantumkan website dari government yang nanti bisa teman-teman cek. Kalau misalkan teman-teman pilih studi destination-nya itu di Western Australia, akan dapat cost of living sekian, terus kemudian di South Australia sekian, di Victoria sekian, terus di New South Wales sekian, gitu. Nanti apakah PPT ini akan di-share juga oleh Mbak Sarah? Ini tergantung ini apa diperbolehkan atau tidak. Kalau memang diperbolehkan nanti bisa saya share Mbak gitu. Oke. Nggak apa-apa sih di-share aja, karena ini sangat-sangat general sih. Mungkin ini akan sangat membantu teman-teman nanti untuk research tentang Australia itu sendiri. Gitu. Oke, siap. Terus kemudian di Australia sendiri itu ada beberapa state, ada sekitar 8 state yang jadi destinasi studi untuk mahasiswa Indonesia. Kalau teman-teman suka yang daerahnya itu sangat-sangat metropolitan city, sangat-sangat kota, mungkin New South Wales dan Victoria atau Melbourne dan Sydney itu bisa menjadi destinasi. Tapi kalau misalkan teman-teman suka yang areanya itu lebih laid back, lebih slow living, mungkin bisa ke arah-arah Western Australia atau ke Tasmania atau ke South Australia atau mungkin di Queensland. Tapi mungkin ada beberapa part di Queensland sendiri yang
cukup ibu kota seperti di Brisbane, tapi ada daerah mereka juga mungkin di kayak Townsville, Cairns, terus Gold Coast mungkin masih cukup laid back sih untuk mahasiswa internasional, kalau misalkan pengen dapat suasana yang lebih nyantai. Tapi kalau memang untuk dapat suasana yang kota banget, misalkan kayak yang terbiasa hidup di kota kayak anak Surabaya atau anak Jakarta terbiasa dengan pace kota, terus mereka pengen menghadapi pace kota juga di studinya, maka mungkin destinasi Sydney dan Melbourne bisa jadi opsi terbaik untuk mereka. Selain itu juga di Sydney dan di Melbourne ini secara kesempatan kerja sebenarnya banyak sekali, tapi ingat bahwa ketika kesempatan kerja banyak dan itu city, daerah kota, maka saingannya juga pasti banyak dan harus berkompetisi, harus benar-benar bisa bisa ngasih tunjuk kalau yes I'm the capable one untuk bisa kerja di bidang itu. Dan kalau misalkan teman-teman sampai pengen migrate, itu nanti juga ada poin-poin sendiri yang bisa dipertimbangkan. Kalau bisa sampai ke bisa migrate, bisa kerja lain. Oke, boleh next, Mbak Zara. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya mungkin bisa lanjut atau nanti ada sesi pertanyaan, Mbak Zara. Ada sesi pertanyaan, Mbak. Oke. Ya kalau mungkin saya jabarkan secara general untuk education system di Australia sendiri. Mereka ada dikenal sebagai AQF atau Australian Qualification Framework, yang mana biasanya untuk international student itu dimulai dari Certificate 3 sampai ke jenjang doktoral. Itu untuk student-student yang untuk international student yang mau studi di Australia. Biasanya dari Certificate 3 atau jenjang 3 sampai ke 10 itu punya Crisis Code. Sedangkan untuk level 1 dan level 2 itu biasanya untuk domestic student atau untuk anak-anak lokal. Anak-anak lokalnya sana gitu. Yang dia jadi dari Certificate 3 ke level 10 itu dia diakui punya Crisis, dan hanya international student yang mau studi harus punya Crisis Code itu tadi. Kalau untuk bachelor's degree itu masuknya ke level 7 yang durasi 3 tahun, tapi nanti ada beberapa studi yang dia harus sampai honors, Bachelor of Honors, itu di level 8. Biasanya nanti dari bachelor's degree 3 tahun, terus dia mau lanjut sampai ke honors, maka nanti dia harus nambah 1 tahun lagi. Jadi durasinya in total adalah 4 tahun. Misalkan contohnya seperti Bachelor of Engineering, jurusan teknik kayak gitu. Itu biasanya akan ditempuh dari bachelor sampai ke honors gitu. Karena kenapa? Karena biasanya kalau untuk yang teknik-teknik atau untuk yang misalkan kayak psikologi gitu, kayak studi psikologi itu biasanya sampai ke honors, karena mereka biasanya perlu ada praktek dengan bidang studinya mereka, sehingga mereka diperlukan untuk extend studinya 1 tahun lagi sampai dapat Bachelor of Honors itu. Terus untuk master degree, nah kalau untuk master degree ini ada 2 jenis kalau di Australia. Durasinya sebenarnya sama-sama 2 tahun. Ada master degree by research, ada master degree by coursework. Kalau coursework ini teman-teman nggak perlu tesis nantinya. Mungkin di akhir akan dapat final project bareng-bareng biasanya. Tapi kalau untuk by research, maka nanti di mata kuliahnya itu akan ada penelitian yang biasanya harus menerbitkan jurnal dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk coursework nggak perlu. Jadi banyak juga anak-anak Indonesia yang memilih untuk saya nggak mau penelitian, saya nggak mau tesis, saya nggak mau apa, saya maunya udahlah kuliah aja, nanti dapat final project terus saya kerja, misalnya gitu. Jadi itu opsi terbaiknya adalah teman-teman daftarnya master by coursework. Tapi kalau mungkin kelemahannya untuk coursework ini adalah jika teman-teman punya vision untuk jadi dosen, untuk jadi pengajar nantinya, itu nanti teman-teman
kemungkinan besar harus ambil studi lanjutan untuk by research-nya. Karena kalau untuk dosen kan harus ada penelitian dan lain sebagainya kan. Sedangkan kalau coursework ini nggak ada penelitian. Jadi kalau memang dari awal teman-teman pengennya adalah jadi dosen, maka disarankannya ambil master by research, terus nanti lanjut ke PhD program. Kalau misalkan enggak, maka nanti dari by coursework-nya mereka untuk lanjut ke PhD-nya itu agak sulit. Mungkin nanti harus ada semacam studi penyetaraan untuk S3-nya supaya masternya ini diakui gitu. Ada beberapa yang kayak gitu case-nya. Tapi kalau memang dari awal misalnya udah berniat untuk jadi researcher atau jadi dosen, maka ambillah master by research gitu. Oke, boleh next Mbak Zahra. Nah, kalau secara persyaratan sendiri, belajar ke Australia, karena Australia ini adalah English speaking country ya, jadi otomatis yang paling utama adalah teman-teman harus punya nilai bahasa Inggris. Nilai bahasa Inggris ini tidak bisa TOEFL ITP, tidak bisa TOEIC. Jadi yang disyaratkan oleh imigrasi Australia, teman-teman harus punya IELTS akademik atau general, baru saja disahkan oleh imigrasi, boleh general training, terus kemudian PTE akademik, terus TOEFL-nya harus IBT. Itu sih yang paling common, yang paling sering diajukan oleh teman-teman dari Indonesia itu. Tapi kalau misalkan teman-teman ini berniat untuk daftar beasiswa, maka kemungkinan besar penyedia beasiswanya akan memberikan syarat nilai IELTS yang lebih tinggi daripada nilai IELTS yang disarankan oleh kampusnya. Let's say, saya pengen studi Master of Geophysics. Terus saya pengen studinya di Curtin University. Di Curtin University, untuk Master of Geophysics, syarat IELTS-nya saya hanya cukup punya 6 aja, gitu. 6,0, with no band less than 6. Gitu. Terus, habis itu, karena saya pengen dapat scholarship nih dari Australian Award misalkan atau dari LPDP. Ternyata dari LPDP atau Australian Awards mensyaratkan saya harus punya IELTS-nya 6,5. Even kampusnya hanya mensyaratkan 6,0. Maka yang harus diutamakan adalah teman-teman harus mencapai, harus achieve IELTS 6,5 itu. Sesuai dengan persyaratan beasiswanya. Karena nanti pada akhirnya, kalau kita lolos beasiswanya, dia kan yang akan mengcover semua bukti keuangan kita. Karena nanti itu yang akan disertakan pada saat kita pengajuan student visa. Jadi selain kita punya ijazah dan transkrip nilai terakhir dari pendidikan kita sebelumnya, itu harus punya IELTS, terus punya bukti keuangan yang mencakup biaya studi, biaya hidup, dan biaya transport. Biaya hidup itu di Australia, imigrasi sudah mensyaratkan 1 tahunnya itu di angka sekitar 300 juta atau $29.710. Itu udah untuk 1 tahun. Meskipun nanti pada kenyataannya ketika kita tinggal di Australia, ketika kita studi di Australia, setahunnya itu kita nggak nyampe 300 juta nih. Tapi itu adalah bare minimum dari imigrasi, kayak meyakinkan imigrasi bahwa ya kita akan mampu tinggal di Australia gitu, tanpa ada financial problem lah ke depannya gitu. Jadi imigrasi yakin bahwa student akan belajar dengan baik, student akan mampu mencukupi kehidupannya sama di Australia, sehingga semakin tinggi biaya, semakin tinggi financial evidence atau bukti keuangan yang kita sertakan pada saat pengajuan visa, maka imigrasi akan semakin yakin bahwa studentnya, oh ya, he's genuine or he's genuine untuk studi di Australia. Terus mencakup biaya studi, kalau teman-teman ini nanti di cover oleh beasiswa, maka nanti teman-teman bisa menyertakan bukti penerimaan beasiswanya. Surat dari penyedia atau lembaga beasiswanya bahwa semuanya akan di-cover oleh penyedia beasiswa. Terus kemudian teman-teman juga harus menyertakan yang namanya General Temporary Entrant atau yang sekarang disebut Genuine Student Requirements.
Genuine Student Requirements ini adalah semacam syarat dari imigrasi Australia bahwa student ini akan datang ke Australia genuine atau pure sebagai student, sebagai mahasiswa yang mau belajar, mau mencari ilmu, menimba ilmu di Australia tanpa ada intensi yang lain. Kenapa seperti ini? Kenapa imigrasi membuat alasan seperti ini atau mensyaratkan semua applicant student visa untuk menyatakan ini agar si student visa sendiri itu tidak disalahgunakan oleh sebagian student gitu, karena khawatirnya karena diizinkan untuk bekerja part time sehingga khawatirnya nanti studinya terlalu fokus untuk bekerja, jadi mereka melupakan studinya sampai abai, nggak masuk sekolah dan lain sebagainya. Itu yang imigrasi nggak mau. Makanya kenapa imigrasi ngasih syarat untuk genuine student requirements. Dan studinya juga harus bisa memaparkan kenapa sih kamu milih Australia sebagai study destination, kenapa nggak di negara asalmu, kenapa harus kampus itu, kenapa nggak di kampus yang lain, di state lain, misalkan kita milihnya Curtin University, kenapa kok nggak di UA, kenapa kok nggak di University of Western Australia, yang mana sebagai salah satu group of eight, terus kenapa kok nggak di Murdoch University, kenapa kok nggak di Melbourne, kenapa kok nggak di University of Melbourne, atau kenapa kok nggak di Monash, kenapa harus di situ, apa yang mendasari alasan kamu untuk studi di Australia di kampus itu dan nggak milih kampus lain itu. Padahal misalkan kampus yang lain itu juga punya kampus yang lain itu juga punya syarat kampus yang lain itu juga punya course yang sama, punya jurusan yang sama yang ditawarkan oleh kampus yang kalian pilih. Itu yang mesti juga kalian harus aware terhadap hal tersebut. Terus kenapa pilihnya daerah, misalkan kalian milihnya Brisbane, kenapa kalian milih Brisbane, kenapa kok nggak Sydney, kenapa kok nggak Melbourne, kenapa kok harus Brisbane? Itu kalian harus punya pengetahuan yang cukup luas kenapa milih itu gitu. Terus selain itu apa sih cita-cita atau apa sih plan kalian setelah kalian melanjutkan, setelah kalian finish, setelah kalian complete the studies gitu. Apakah kalian akan bekerja di sana misalkan, pengen mencoba peruntungan untuk dapat temporary graduate visa, terus kemudian dapat pengalaman kerja di sana, terus come back to Indonesia. Itu alasan yang harus disertakan. Kalau misalkan kalian self-funded, mungkin kalau self-funded lebih fleksibel ya untuk menjelaskan kenapa pengen plan-nya setelah selesai studi di Australia. Tapi kalau untuk beasiswa, biasanya penyedia beasiswanya akan memberikan syarat bahwa dia harus pulang ke negara asal. Misalkan kayak AAS, Australian Awards atau LPDP kan biasanya ada syarat untuk pulang ke negara asal nih, harus balik ke Indonesia. Maka mungkin GS requirements-nya akan cukup lebih mudah gitu. Oh iya, saya terikat sebagai dosen di Indonesia misalkan, atau saya terikat kerja di LIPI, atau saya terikat kerja di salah satu sekolah dan lain sebagainya. Tapi kalau biasanya untuk self-funded, ini harus benar-benar dipikirkan dengan matang bahwa karena self-funded student ini punya kebebasan yang lebih daripada scholarship gitu. Jadi dia harus memaparkan dengan jelas plan-nya ke depannya seperti apa gitu. Terus tadi udah kenapa harus course itu, kenapa pilih daerah itu, kenapa ini, itu sih saat mungkin kalau masih zaman dulu Australia lebih strict, benar-benar student itu harus research sampai benar-benar mendalam. Kalau di kota ini living cost-nya sekian, di kota ini living cost-nya sekian, ini sekian. Terus saya plan-nya ke depannya pengen kerja di company ini dengan gaji sekian karena bla 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 bla. Tapi lately imigrasi agak lebih calm down, lebih apa ya? Lebih bisa tahu, karena international student sebenarnya kalau sudah
studi minimum 2 tahun di Australia, itu dia bisa mengajukan yang namanya temporary graduate visa. Jadi once they complete their studies, dia bisa apply yang namanya visa 485 untuk dapat pengalaman kerja di Australia sebelum comeback atau sebelum return ke Indonesia. Gitu. Oke, boleh next Mbak Zara? Nah, ini tadi yang saya maksud, GS student, genuine student requirements, dan financial untuk student visa. Ini adalah 2 poin penting untuk pengajuan student visa Australia. Jadi benar-benar harus mencakup alasan kenapa student memilih studi di Australia. Dan juga dibuktikan keterikatan si student tersebut dengan negara asal. Entah itu keluarga, entah itu usaha, rencana masa depan, terus latar belakang keluarga seperti apa, latar belakang pendidikan seperti apa, terus keuntungan yang akan dia dapatkan setelah dia dapat kuliah, setelah dia komplit kuliah di Australia dan jurusan yang dia ambil itu apa yang akan dia dapat. Jadi benar-benar harus spesifik, benar-benar research mendalam kalau misalkan di kampus ini dia punya kurikulum kayak gini loh, dan aku tuh pingin dapat kurikulum yang seperti itu karena misalkan di zaman S1 dulu belum pernah dapat metode kuliah yang seperti ini atau kurikulum seperti ini. Jadi ini akan menjadi salah satu challenge terbaru atau menjadi refreshment buat saya untuk dapat bla 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 dan sebagainya kayak gitu. Terus tujuan di negara asal setelah menyelesaikan pendidikan apa, terus pilihan kampusnya di Australia apa aja, dan harus dijadikan perbandingan kenapa harus pada akhirnya memilih kampus itu. Terus juga selain GS student, selain GS requirements, financial assistance menjadi salah satu poin penting untuk pengajuan student visa Australia, karena ini untuk membuktikan bahwa student mampu untuk membiayai kuliahnya atau benar-benar mampu, nggak ada masalah finansial nantinya ketika selama dia kuliah. Karena kalau dia ada financial problem, dia nggak bisa bayar kuliahnya, itu ini juga bisa dibatalkan oleh kampus. Kalau udah studi dibatalkan, again, itu akan punya impact ke student visa kalian nanti. Terus tadi bukti keuangan harus tunjukkan untuk mencakup biaya studi, biaya hidup, dan biaya transport. Oke, next Mbak Zara. Nah, ini untuk beberapa insight terkait untuk scholarship hunter ini. Kalau untuk program beasiswa S1, saya rasa untuk Indonesian student masih sangat terbatas ya, masih limited banget optionnya. Jadi yang mungkin salah satunya saat ini yang lagi gencar adalah beasiswa Garuda yang fully funded oleh Indonesian government. Cuman kayaknya opsi kampusnya kalau untuk Australia sangat terbatas. Seingat saya kayaknya cuman ANU, Australian National University, Monash atau Melbourne kalau nggak salah. Terus sama UNSW kalau nggak salah. Hanya 3 atau 4 kampus kayaknya cuman yang bisa di-cover oleh si beasiswa Garuda ini. Tapi kalau misalkan teman-teman yang mau S1 ini mau self-funded, bisa, dan beberapa kampus itu punya yang namanya partial scholarship, atau nanti dari uang kuliahnya itu biasanya sistemnya akan dipotong either antara 10 sampai 25%. Jadi kalau misalkan uang kuliahnya dalam 1 tahun itu let's say $30, maka nanti pada saat dapat offer letter dia akan automatically dipotong 25%-nya. Tapi itu nanti tergantung opsi kampusnya, tergantung kebijakan kampusnya seperti apa. Kalau Murdoch ini biasanya di angka 20%. Iditkowan juga 20%, Kertin juga 20%. Jadi nanti dari tuition fee-nya, dari uang kuliahnya akan dipotong 20%-nya. Gitu. Tinggal dihitung aja berapa sisanya yang dia bayar untuk untuk bayar kuliah dapat COE-nya gitu. Terus kalau untuk mahasiswa S2 sama S3 ini biasanya ada LPDP yang sampai saat ini masih menjadi favorit mahasiswa Indonesia.
Ada juga Australia Awards, ini dari Government of Australia, tapi ini benar-benar wajib pulang ke Indonesia setelah selesai studi. LPDP pun seperti itu, tapi kayaknya ada beberapa case LPDP yang ya udah gitu, selesai tetap tinggal di sana. Tapi kalau Australia Award ini benar-benar ada sanksinya. Kalau misalkan teman-teman setelah selesai kuliah itu masih bertahan di sana dan ngajuin 485 visa, kemungkinan besar visanya akan tertolak karena dari sistemnya imigrasi sudah ngedetek bahwa itu adalah penerima beasiswa Australia Award dan dia nggak boleh mengajukan 485. Otherwise, teman-teman akan disuruh ganti semua uang yang sudah dikeluarkan oleh Government of Australia selama kuliah di Australia. Itu, jadi harus benar-benar diperhatikan untuk itu. Gitu. Kalau Australia Awards memang cukup strict untuk masalah kayak gitu. Terus beberapa kampus juga ada yang punya program full funded scholarship, mungkin seperti High Distinct Research, mungkin salah satunya Danas, ada salah satu penerima beasiswanya. Jadi kampus-kampus itu punya dana yang entah dia dapat dari Ministry of Education-nya, Department of Education-nya, atau apa, untuk membiayai international student untuk dapat full funded yang mengcover biaya kuliah, biaya hidup, atau mungkin yang tidak di-cover OSHC atau apa tuh, itu ada beberapa student seperti itu. Atau mungkin yang tidak di-cover adalah living cost-nya misalkan, atau biaya kuliahnya aja. Jadi tergantung kebijakan dari setiap kampus tersebut. Jadi kalau teman-teman mau dan itu akan sangat terbatas sih kuotanya untuk studentnya gitu. Mungkin dalam 1 tahun misalkan mereka hanya open untuk 10 student, atau dalam 1 tahun mereka hanya open untuk 5 student. Jadi harus benar-benar teman-teman punya research plan yang bagus, terus punya statement yang cukup bagus meyakinkan ke kampus kalau ya aku beneran loh, aku genuine loh mau studi di Australia dan di kampusmu gitu. Tuh. Jadi benar-benar perang atau war banget nih untuk dapat si full funded scholarship dari si kampus tersebut. Gitu. Ini beberapa, kayaknya student saya kemarin ada yang dia dapat dari QUT full funded yang nggak di cover hanya insurance-nya aja, OSHC-nya aja gitu. Tapi semuanya di cover kayak biaya kuliah, biaya hidup, travel cost, ini semua. Hanya OSHC-nya aja yang nggak di cover. Oh iya, dan kalau untuk Australia Awards, if I'm not mistaken, dia visanya pun free, jadi nggak ada, jadi studentnya ya udah, karena nanti di visanya pasti akan ada di pengajuan student visa itu akan ada pertanyaan apakah studimu ini dibiayai oleh Commonwealth Australia gitu, dan nanti tinggal si kitanya aja yang harus adjust itu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengajuan visa harus benar-benar konsultasi dulu sama education consultant gitu, supaya nggak salah langkah, karena emang visa Australia ini agak strict kadang gitu. Next. Waktunya apakah sudah mau selesai ya Mbak Sarah? Oh, nggak apa-apa Mbak. Ini free kok. Oke. Karena saya di sini sebagai education consultant, apa sih yang bisa saya bantu ke teman-teman? Jadi kalau teman-teman baik, either teman-teman nanti akan pada akhirnya dapat scholarship atau enggak, kita bisa bantu teman-teman untuk pilih mau studi apa, kampusnya apa, daerah mana, terus kemudian nanti kita bisa bantu proses enrollment ke kampusnya. Kalau misalkan kalau misalnya teman-teman nanti akan self-funded, ya nanti kita akan bantu untuk propose ke kampus untuk dapat scholarship, baik yang 20% atau ada beberapa yang provide 50%. Atau kalau teman-teman mau maju scholarship, tapi pihak penyedia scholarship-nya itu mempersyaratkan teman-teman untuk dapat LOA dulu, dapat letter of offer atau letter of admission dulu dari kampus. Kita bisa bantu untuk proses tersebut. Nanti tinggal teman-teman mungkin bisa melampirkan bukti proses pendaftaran beasiswanya. Jadi
kita sebagai agent pun juga akan bantu convince ke kampus kalau studinya ini saat ini sedang proses pengajuan scholarship. Jadi nanti mereka biasanya akan keluarkan conditional offer letter. Ketika mereka dapat conditional offer letter, maka nanti tinggal nanti biasanya kalau conditional akan perlu ngirim balik bukti hasil penerimaan, hasil dapat scholarship grant letternya, terus dikirim balik ke kampus. And then kita bisa, setelah itu nanti akan keluar yang namanya Certificate of Enrollment. Dari Certificate of Enrollment itu dokumen yang dikeluarkan oleh Department of Education, ada code-nya yang itu adalah syarat untuk pengajuan student visa. Kalau COE itu belum dapat, maka nggak bisa mengajukan student visa. Dan ya udah kita ajukan student visanya, tinggal menunggu hasilnya. Oke, nanti kalau sudah dapat outcome, ya udah kalau misalkan hasilnya baik, dari outcome-nya positif, maka teman-teman bisa berangkat ke Australia dan pesan tiket. Oke, next. Nah, ini yang paling penting, tapi mungkin ini tidak cocok untuk teman-teman yang mau cari scholarship yang harus balik ke Indonesia. Tapi kalau teman-teman nanti yang dapat scholarship-nya itu yang nggak mengharuskan teman-teman untuk balik ke Indonesia, maka step apa selanjutnya setelah belajar di Australia, teman-teman bisa kerja di Australia sampai menetap, bahkan hingga sampai jadi permanent resident. Bekerja di Australia apa sih teman-teman tuh kalau setelah studi, boleh next? Kayaknya next slide ada. Nah, ini. Jadi imigrasi ini memberikan keleluasaan untuk international student yang sudah studi minimum 2 tahun di Australia untuk mengajukan yang namanya temporary graduate visa. Akan ada 2 stream di sini, yaitu untuk lulusan vocational tadi level 3 sampai level 6, tingkat certificate 3, certificate 4, diploma, advanced diploma, itu termasuk vocational course. Itu nanti temporary graduate visa-nya akan punya masa berlaku 18 bulan. Yang syaratnya adalah minimal studi 2 tahun, harus komplit, harus selesai. Terus kemudian studinya dia itu ada nominated occupation-nya yang ada di listnya imigrasi atau di MLD SSL itu. Jadi harus ada listnya. Terus kemudian punya sertifikat IELTS terbaru yang diambil atau tesnya itu 1 tahun sebelum pengajuan visa. Maksimum 12 bulan sebelum pengajuan visa. Dan untuk tahu nominated occupation-nya apa, teman-teman harus consult dengan migration agent, karena beliaulah yang punya license tertentu untuk license dari imigrasi untuk menentukan apakah studi vocationalmu ini bisa lead you to PR gitu. Dan punya nominated occupation itu tadi. Kalau ternyata nggak ada, kemungkinan besar akan diarahkan untuk ke visa lain atau untuk studi lanjutan kayak gitu. Terus kemudian ada yang namanya post study work stream. Sekarang namanya post higher education work stream. Itu khusus untuk lulusan bachelor's degree, master, PhD. Mereka yang sudah studi 2-4 tahun, tentunya harus komplit ya, nggak boleh mutung di tengah-tengah. Misalkan bachelornya udah 2 tahun nih, ya udah aku mau ngajuin 4-8 nggak bisa, harus benar-benar komplit dulu. Jadi 2-4 tahun, 2 sampai PhD itu 4-5 tahun. 2-5 tahunan itu harus selesai studinya, baru nanti dia bisa mengajukan temporary graduate visa. Masa berlaku visanya bisa 2-4 tahun, terus bisa dari semua jurusan, dan dia nggak perlu dapat yang namanya nominated occupation untuk si post study work stream ini. Dan again, dia harus punya IELTS atau punya sertifikat bahasa Inggris yang diakui oleh imigrasi Australia, IELTS akademik atau IELTS general training atau PTE akademik atau TOEFL IB. Gitu. Next.
Habis ya? Oh, udah habis. Tuh. Sekian sih dari saya. Oke, terima kasih Kak Vanessa untuk sharingnya. Benar-benar menarik banget. Ini saya buka pertanyaan, sesi tanya jawab mungkin sekitar 4 menit. Barangkali ada teman-teman yang sedang mendengarkan untuk mau bertanya, saya persilakan atau bisa di chat di kolom chat di situ. Ini saya akhiri sharing screen-nya. Oke. Barangkali ada teman-teman yang mau tanya tentang pendaftaran dan visa. Sebenarnya saya ada quick question sih, Mbak. Ada 2 pertanyaan dari saya. Tadi itu yang tentang cancel stipend-nya. Nah, itu kan apa Anda langsung di-cut atau Anda kayak ini, Anda teguran? Ada berapa kali teguran sebelum di-cut atau langsung di-cut gitu aja? Yang Maksudnya studi cancellation? iya, study Ah, iya, nanti akan ada notification biasanya dari kampus. Misalkan nggak maintain studi nih, misalkan progresnya jelek, nanti kampus akan biasanya kasih email ke studentnya, ada intention nih kamu studimu mau di cancel, kamu nggak bisa, biasanya dikasih waktu, kamu bisa nggak kasih kita reason kenapa kamu nggak bisa maintain studi dengan baik kayak gitu. Tapi kalau biasanya kalau udah terlalu jelek nilainya, kampusnya akan langsung cancel aja tanpa notif. Bisa. Oh. Ada beberapa case yang studinya bisa dikasih waktu untuk appeal, untuk apa ya, untuk menjelaskan ke ombudsman, aku tuh harusnya studiku tuh harusnya nggak dibatalin, nggak boleh kayak, aku tuh bisa kasih loh alasan kayak gini. Tapi ada juga yang udah nggak bisa, kita harus terminate studimu dan kamu nggak bisa enroll lagi di kampus kita. Kalau kamu mau enroll silakan di kampus lain, tapi nggak bisa lagi di kampus kita. Atau ada juga yang dikasih exclusion, dia baru bisa, kalau misalkan dia tetap mau ke kampus tersebut, dia dikasih waktu 1 tahun atau 1 semester misalkan untuk enroll lagi di kampus. Oh gitu. Masalahnya adalah kita nggak boleh tinggal di Australia under student visa tanpa studi dengan maksimum waktu kita 3 bulan. Oh, oke. Jadi kalau misalkan ketika studi kita dibatalkan, kita mau nggak mau harus segera cari kampus baru yang mau mau jadi tempat studi kita. Kalau misalkan kamu tetap mau ke kampus itu, ya udah mungkin opsinya ya either kamu comeback ke negara asalmu dulu, tunggu 1 semester atau 1 tahun, baru kamu balik lagi. Gitu. As long as dan under that student visa, as long as your student visa has not been cancelled, belum di cancel oleh imigrasi. Tunggu, tadi ada pertanyaan, coba aku chat dulu. Ini Kak, halo Kakak, terima kasih aku udah kejawab tadi untuk yang cancellation study. Nah, ada pertanyaan lagi. Halo Kakak, kalau background-nya S1 berbeda dari jurusan yang ingin diambil untuk S2 apa boleh? Dan apa ada batas usia untuk daftar student visa ke kampusnya? Oke, wow, that's good question. Sebenarnya kalau misalkan studinya punya background S1 yang beda dengan rencana studinya yang mau diambil nih S2, boleh-boleh aja asalkan student bisa menjelaskan secara detail ke imigrasi kenapa mau ambil studi itu. Misalkan kalau dulu pernah punya work experience di bidang studi yang mau diambil, itu mungkin bisa meyakinkan imigrasi untuk untuk bisa ngasih dia student visa. Tapi kalau misalkan nih, let's say S1-nya di bidang ekonomi, and then dia nggak punya pengalaman kerja apa-apa, tiba-tiba dia saya mau S2 nursing, nggak make sense kan? Maksudnya kayak nggak, kayak ya ngapain tiba-tiba kamu dari S1 ekonomi terus tiba-tiba ke nursing.
kamu punya background apa nih di bidang nursing. Sedangkan nursing sendiri kan adalah salah satu studi kesehatan, dan studi kesehatan itu biasanya requires IELTS yang cukup tinggi di Australia. Dan ya apa ya, kayak ngapain tiba-tiba kamu mau studi nursing gitu, ngapain tiba-tiba kamu mau studi perawat atau health science, dengan background di ekonomi kamu. Karena kenapa? Karena imigrasi bisa jadi ragu, kamu bakalan bisa ngikutin nggak kuliahnya di sana, sedangkan kamu nggak punya background nih di nursing gitu, bisa nggak kira-kira kayak gitu, logikanya seperti itu. Terus apakah ada batas usia untuk daftar student visa, atau kamu, sebenarnya nggak ada batas usia ya, as long as studentnya bisa menjabarkan keadaannya dia. Kenapa baru di usia sekarang dia mau daftar studi, terus again harus di inline-kan dengan studi apa yang mau dia ambil. Sebenarnya nggak ada masalah dengan harus umur berapa, maksimum umur berapa mau apply student visa. Cuma yang jadi permasalahan adalah ketika studinya tidak bisa menjelaskan dengan detail dari dia lulus pendidikan sebelumnya ke pendidikan yang mau dia ambil itu ngapain aja, relate nggak dengan apa yang mau dia ambil kayak gitu. As long as relate, as long as bisa convince imigrasi kalau ya dia benar-benar genuine student, ya kemungkinan besar bisa. Oke, I got it. Mbak, sama satu lagi quick question. Tadi tuh 300 juta rupiah itu per tahun atau per studi? Per tahun. Itu sudah syarat dari imigrasi. Itu sekarang. Oh my God. Kalau misalnya Ya itu PhD, bare. berarti dikali Sama 4 atau 3 tahun gitu. Iya, tapi kan untuk financial assistance ke imigrasinya itu hanya untuk 1 tahun aja. Jadi 1 tahun studi, biaya 1 tahun studi, biaya 1 tahun living, biaya hidup 1 tahun, sama travel cost. Tuh, 1 tahun aja, bukan yang in total 5 tahun itu enggak. Oh. Hanya 1 tahun aja. Oke, I got it. So, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Terima kasih Kak Wulan atas pertanyaannya. Iya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Untuk dari Kak Danastri, langsung pengalaman sebagai PhD studentnya di Australia. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat. Nanti mungkin di sesi terakhir, kalau masih ada waktu, kita bisa bahas bersama-sama. Oke, next. Terima kasih Kak Danas, waktu dan tempat saya persilahkan. Ini aku sharing screen ya berarti? Iya. Hai Danas. Hai. Kita reuni di sini. Are you in Townsville now? Are you in Townsville now? Yes, it's kinda hot here. Oh, cool. Oh my God. That's bloody hot here. Screenku nggak? Bisa ya? Udah masuk Belum screen-nya, bisa. tapi PowerPoint-nya belum kelihatan. Oke, bentar ya. Belum. Maaf ya, soalnya udah lama nggak pakai itu ya. It's okay. How to do this? Udah lama nggak pakai Google, biasa pakai Zoom. Oh, mungkin pakai ini aja kali ya? Bisa lihat PowerPoint-nya sekarang? Bisa. Oke. Berarti gini aja lah ya Mbak ya? Iya, boleh. Oke. Oke, selamat siang buat teman-teman semua. Ini slideshow yang kelihatan atau slide-nya yang kelihatan? Slideshow kelihatan. Oke, bentar. Hang on. Sorry. It's okay. Hentikan. Sharing lagi. Share window. This window. Terus. Kalau sekarang slideshow juga yang kelihatan? Belum kelihatan PowerPoint-nya. Oh ya? Iya, belum kelihatan. Hentikan. Oke.
Terus gini. Ya, sekarang slideshow apa slide? Slide. Udah kelihatan. Oke. Oke, All good now. makasih ya. Finally. Makasih ya buat waktunya teman-teman. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Danastri. Saya PhD kandidat di James Cook University. So, ini udah tahun kedua saya di sini. Terus saya dulu untuk sedikit background, S1-nya itu saya di UNS di Solo. Terus S2 bersama Mbak Vanessa sama Mbak Zahra di Taiwan di NCU. Terus S3-nya sekarang di GCU. Jadi cuma tinggal ngapus N-nya doang, diganti J. Terus untuk riset experience-nya sama dulu setelah lulus S2 di Taiwan itu saya kerja sebagai lab assistant. Habis itu sebelumnya waktu S1 saya juga kerja saya juga exchange student di Jepang. Habis itu ada juga beberapa publikasi yang saya lakukan selama hampir 2 tahun di sini. Terus untuk hari ini saya mau presentasi mengenai gimana sih kampus life di sini dari point of view student. Karena tadi kan Mbak Vanessa udah ngomongin masalah visa ya. Sekarang saya mau ngomongin masalah point of view dari studentnya. Terus ada juga GCU ISA, itu GCU Indonesian Student Associate. Jadi karena kita di sini nggak terlalu banyak community, kita nggak di kota, jadi kita melakukan berbagai acara, nggak sebesar acara kayak Indonesia Culture Day, nggak cuma kayak lunch rutin, karena saling menguatkan di perantauan ya. Habis itu juga beberapa hal yang karena saya di Queensland, jadi budaya di sini itu little bit work-life balance. Kalau kata orang sini work hard, play hard. Jadi beberapa hal yang saya lakuin outside di research. Ada beberapa kali mungkin jalan di city. Nanti habis ini aku juga bakal ngasih gambaran gimana, sama Jim juga. Jadi sebelum ngobrol lebih di mana sih GCU itu, kalau teman-teman Google, GCU itu kan dia ada banyak kampus, salah satunya itu ada di Singapura juga, tapi yang saya sekolah sekarang itu adanya di Townsville. Jadi untuk GCU Townsville itu ini kita ya di Indonesia, Australia itu selatannya, it's a big island. Terus saya tinggal di Queensland, which is di daerah timur, dekat sekali sama Indonesia, jadi masih subtropical, masih panas juga, panasnya 11-12 sama Indonesia. Terus kalau kita zoom, ya itu kota kecil namanya Townsville. Tapi kalau teman-teman Google, it's pretty beautiful city actually, karena itu dekat sama laut. Habis itu kita punya gunung juga. Jadi kalau teman-teman capek kuliah nih, stres, tinggal datang aja. Dan semua public facility di sini itu free. Jadi nggak usah mikir berapa nih di pantai. Kalau di Indonesia kan kita ke pantai bayar parkir, habis itu kamar mandi harus bayar. Nggak, di sini free semua. Terus kalau misalnya mau mendaki gunung juga free kayak gitu. Sesuainya teman-teman aja. Kak Dana, Dana, sorry, slide-nya PowerPoint-nya iya, ke close. Oh, oke. Oh. Oke, bentar. Tadi terakhir kali lihat slide mana? Yang slide kedua. Iya nggak? Iya, maps. Oke, bentar ya. Oh iya, tiba-tiba close. Ya. Sekarang udah bisa lihat screen-nya? Belum ada PowerPoint-nya. Sudah. Sekarang? Sudah. Jadi yang aku bilang tadi, even though di Australia sendiri, GCU itu ada beberapa kampus ya. Kita ada di Brisbane, di kotanya Queensland. Habis itu kita juga ada di Townsville, di tempat yang aku tunjukin tadi. Tadi teman-teman udah lihat slide ini belum? Jadi kalau teman-teman cek di Google,
Itu emang kotanya kecil, tapi it's really good and pretty. Terus ada juga di Cairns. Nah, ini coba kita play video karena untuk menjelaskan, jadi kampusnya itu kan sangat besar ya. Jadi untuk menjelaskan kampusnya lebih baik saya play videonya aja ya. Teman-teman bisa lihat videonya kah? Bisa. Ya, jadi untuk GCU sendiri di Townsville, jadi kita punya kayak kompleks kampus dari berbagai macam jurusan, ada dari engineering, science, kedokteran gigi, hukum, nurse, jadi pretty wide, jadi semua jurusan juga banyak dari S1, S2, S3, dari riset juga. Kalau teman-teman tertarik di bidang art science, karena kita di Queensland kita punya banyak mining, jadi kebanyakan proyeknya itu lari ke kampus kita. Terus untuk teman-teman yang marine biology, GCU itu kampus terbaik nomor 1 marine biology di dunia. Jadi untuk jurusannya tuh sangat banyak. Teman-teman bisa pilih mana yang lebih suitable. Karena kalau buat S2, S3 kan riset ya, jadi lebih ke kolaborasi kan, nggak yang kayak spesifik jurusannya seperti itu. Terus untuk beasiswa sendiri tadi kan Mbak Kak Vanessa kan udah bilang ya masalah beasiswanya. Jadi untuk teman-teman yang ada di GCU, untuk anak S1 kebanyakan mereka self funded, tapi untuk anak S2 dan S3 itu kita biasanya mereka AS Australian Award Scholarship atau LPDP. Ada juga beberapa 30% yang RTP termasuk saya. Untuk yang tanya beasiswanya berapa, jadi ini untungnya kita itu ya apa namanya naik setiap tahun, jadi it's pretty good. Untuk beasiswanya ini setiap tahun, dari tahun depan itu beasiswa kita naik jadi 34.315. Itu sebenarnya juga balik lagi kenapa tadi masalah Kak Vanessa bilang kenapa di visa itu kita butuh uang 300 juta, karena memang itu sangat dibutuhkan teman-teman. Jadi saat sekarang pun beasiswa kita dapat 34.315 dolar, itu equal to sekitar 350 juta. Itu pun seperti rasanya seperti makannya paycheck to paycheck gitu. Jadi nggak terlalu banyak juga apa nyimpennya. Tapi cukup seperti itu karena untuk housing sendiri, untuk rent aja, untuk sharing rumah nih teman-teman saya yang di sini itu rata-rata seminggu. Di sini kan rumah bayar per minggu ya. Seminggu itu mereka habisnya sekitar 2,5 juta. Ada yang 3 juta per minggu, belum makannya. Kalau makan itu kadang kalau single
paling seminggu itu sekitar 1 juta. Jadi emang untuk kenapa syarat visa seperti itu, ya karena pemerintah pun sudah menghitungkan gimana sih student untuk hidup yang comfortable seperti itu kan. Karena untuk yang teman-teman self funding sendiri kan nggak mungkin masuk Australia hari ini besok langsung kerja, kan nggak. Jadi belum lagi kalau kita pertama kali ke Australia kita sewa rumah nih, nah itu kita butuh ada namanya uang deposit. Uang deposit itu sekitar 4 kali uang seminggu, jadi kita butuh sekitar 15 juta. Cuma untuk coveringnya ya, AS sama LPDP setelah seperti yang Kak Vanessa tadi bilang, beberapa teman saya yang LPDP itu juga dapat settlement money. AS juga dapat sekitar 50 juta waktu berangkat. Kalau beasiswa saya sendiri, RTP, itu saya nggak ada settlement money, jadi bawa uang saku sendiri waktu itu. Juga semua di cover, tuitionnya di cover, living costnya di cover. Dapat gajian di sini itu tuh biasanya per 2 minggu. Terus sama yang nggak di cover itu adalah OSHC. Apakah berat? Karena dulu di awal saya tuh OSHC sekitar 50 juta. Tapi kalau teman-teman pakai beasiswa AS dan LPDP, kayaknya itu termasuk coveran gitu. Jadi tergantung teman-teman budgetnya di mana, nanti disesuaikan. Tapi AS dan LPDP itu kan mewajibkan kita untuk pulang ke Indonesia setelah studi. Kalau beasiswa saya RTP ini, saya nggak diwajibkan untuk pulang ke Indonesia. Jadi saya bisa bekerja di sini sampai kapanpun, sampai as far as I want gitu. Jadi ya teman-teman sendiri nanti yang mempertimbangkan bagaimana mix and match-nya. Cuma kalau teman-teman dapat beasiswa itu nggak perlu ragu nyantumin 300 juta di financial statement. Karena dulu saya pas apply visa saya cuma nyantumin aja letter of scholarship sama insurance sama COE. Habis itu udah semua udah selesai. Sama ada beberapa emang visa Australia itu kan cukup strict ya, seperti yang Kak Vanessa tadi bilang. Tapi teman-teman gak usah takut. Yang penting ikutin aja yang agennya mau, nanti pasti dapat. Oh, Danas kayaknya slide-nya hilang lagi. Iya nih, tiap 5 menit ke close, sorry. Hang on. Sorry, aku juga nggak tahu kenapa tiap 5 menit ke close. Tapi ya, terus beberapa riset activity yang aku lakuin, aku ikut lomba, di sini nyebutnya 3 minute training. Jadi kita disuruh ceritain apa yang kita lakukan, riset kita selama 3 menit. Habis itu beberapa presentasi juga, karena kita untuk PhD di sini itu beda sama sistem Taiwan sama negara-negara lain. Jadi PhD di sini itu kita nggak usah ngambil kelas seperti tadi Kak Vanessa bilang, makanya kita bisa kerja sebanyak mungkin. Tapi kita harus ada presentasi tiap tahun seperti itu. Tahun pertama itu kita harus ada presentasi namanya COC, Confirmation of Candidature. Itu artinya transit dari PhD student ke PhD kandidat. Tahun kedua itu namanya mid candidature, dan tahun ketiga atau tahun terakhir kita ada namanya pre-completion seminar. Jadi memang presentasi kita itu setiap tahun untuk university itu tahu project kita dan progres kita sampai mana, seperti itu. Untuk teman-teman GCU ISA-nya, kalau teman-teman berminat bisa follow Instagram. Terus kita juga ada beberapa training, nggak cuma untuk orang-orang Indonesia yang ada di sini, juga kita training sama Army. Jadi karena kolaborasi kerjasama antara tentara Australia dan tentara Indonesia, jadi mereka tuh harus training bahasa Indonesia. Terus jadi kita ngajar dan training mereka how to speak Indonesia, not properly, but yeah, just a casual conversation. Terus kegiatan-kegiatan yang kita lakuin, karena tadi aku bilang kan community di sini tuh kecil banget. Jadi kayak cuma 20 orang, rata-rata student 20 orang, terus ada sekitar kayak 30 orang, itu pun yang menikah sama orang sini.
kita meet up sama mereka pas 17 Agustus. Jadi kok ke close lagi ya? Aku ini aja. Ya kita pakai gini aja lah ya daripada nanti ke close lagi. Terus beberapa agenda ini itu pas kita buka bersama. Terus ini pas kita lagi agendanya namanya ini teman-teman bisa lihat PowerPoint-nya nggak? Enggak, Kak. Itu coba Anda tulisan tetap tampilkan layar saya atau hentikan presentasi. Mungkin bisa dipilih tentang tetap tampilkan layar saya itu. Oh, oke, sorry. Oh, makanya dia itu ya, apa namanya? Ketutup. Maybe this is the reason. Ya, gimana keras sekarang? Oke, tunggu. Oh, kok hitam? Oh. Sekarang masih hitam kah? Bukan PowerPoint-nya yang ke... Oh, bentar deh, aku hentikan dulu aja. Scan screen, entire screen. Oke. Ya, sekarang gimana? Ya, ini bisa kelihatan. Nah. Ya, jadi ini pas kita lagi buka puasa bareng tahun lalu, yang ini pas kita lagi, kalau nggak salah pas Lebaran, terus kita juga ada beberapa kali piknik di kampus juga, terus ada juga farewell party, penyambutan mahasiswa baru, terus kita datang ke seminar student-student yang lain as emotional support, karena kita kan di sini cuma beberapa orang aja, jadi buat sebagai audiens seperti itu. Terus kalau work life balance di Australia, beberapa teman saya yang di sini itu kebanyakan mereka nge-gym atau enggak climbing. Kalau climbing ada yang free climbing, jadi kalian climbing yang rock. Kalau yang di studio itu biasanya sekitar $20 per 2 minggu atau sekitar 200.000 per 2 minggu. Kalau gym itu tergantung membernya juga masing-masing. Beberapa teman saya yang WHV dari Indonesia ke Australia, itu mereka kebanyakan cari gym yang dia ada di Indonesia dan di Australia, terus bayar membernya di Indonesia, nanti masuknya di Australia, jadi lebih murah. Beberapa tips and trick kalau hidup di sini is depend on the kalau kita mau hemat kita bisa, kalau kita mau FIFI juga kita bisa, jadi tergantung lifestyle masing-masing. Terus work life balance-nya pertama pantai, karena kita kan di coastal area ya, terus sama mendaki gunung. Jadi buat teman-teman yang suka outdoor activity, Queensland itu the best place, Western Australia juga the best place, karena banyak tempat yang dieksplor, karena Australia itu kan gede ya, jadi nggak bakal bosen gitu kalau teman-teman mau explore, seperti tadi Kak Vanessa juga bilang, bisa pindah-pindah, bahkan kayak untuk dari tempat saya ke Perth aja itu, dari Brisbane ke Perth itu flat itu 5 jam, sedangkan kalau saya pulang Indonesia dari tempat saya ke Bali itu cuma 4 jam, jadi kadang saking besarnya Australia itulah, jadi banyak yang bisa kita explore. And thank you buat teman-teman yang mau minta PowerPoint, karena aku belum ngirim ke Kak Zara, jadi mungkin bisa scan ini atau tanya ke Kak Zara, nanti aku bisa kirim. Ini itu LinkedIn-ku, jadi kalau teman-teman mau connect atau apapun bisa took the photo and then scan it, terus tanya gimana cara dapat beasiswa yang RTP, karena aku nggak pernah daftar beasiswa pemerintah, jadi kurang bisa ngasih tahu tips and triknya. Tapi kalau RTP mainly itu dari profesornya, bisa buka LinkedIn atau buka web sekolah masing-masing, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Danastri buat talk-nya. Aku
buka untuk sesi pertanyaan. Barangkali teman-teman di sini ada yang mau tanya, silakan raise your hand atau tulis di kolom chat. Tapi sebelumnya aku mau ada quick question nih Kak. Ini gimana caranya Kakak buat pilih profesornya? Itu yang pertama. Mungkin ada tips trik yang berbeda dari PhD sama master? Ya, kalau dari master itu kan kita kalau dulu aku waktu di Taiwan kan kita buka negaranya, habis itu kita buka universitasnya, habis setelah itu kita buka universitasnya, pilih mana yang uh, profesor yang sesuai sama research. Kalau untuk S3 itu sedikit lebih tricky karena beasiswa yang saya pakai kan RTP. Jadi dari project negara ini sendiri, jadi saya itu uh, jadi untuk RTP sendiri prosesnya untuk S3 itu sebelum kita masuk S3 kita harus buat proposal. Nah, nanti setelah proposal itu buatnya bareng sama profesor. Jadi kita bisa tahu ekspektasi masing-masing. Profnya mau apa, kita mau apa, nanti kita nulis bareng. Habis itu selesai, profnya ngajuin ke admission di kampus. Setelah admission di kampus selesai, itu lama juga admission di kampusnya sekitar 2 bulan. Setelah itu selesai, baru kita tahu kita keterima atau enggak, seperti itu. Nah, dalam menulis proposal itu, buat teman-teman yang misalnya dari S1 atau dari S2, lebih dikaitkan tentang apa yang teman-teman lakukan waktu S2 ke yang riset selanjutnya, seperti itu. Kalau saya kan dulu kan S1-nya fisika, S2-nya geologi. Nah, tapi kan saya paralel seismik kan, S1-nya seismik, S2 juga di seismik. Nah, S3 ini doing seismik tapi dengan computer science gitu. Jadi lebih dikuatkan apa sih yang mau dipelajarin di S3 dan kenapa kita tuh confident buat apply itu kayak gitu. Kalau background saya kan saya confident nih karena dari S1 S2 saya seismik. Tapi kenapa saya perlu S3? Karena saya mau tahu lebih tentang geoscience pakai machine learning seperti itu. Jadi lebih ke ngebuat gimana di proposal itu ditulis kalau teman-teman itu bisa punya capability untuk menyelesaikan, tapi juga punya goal untuk riset selanjutnya S3 gitu. Karena kalau misalnya ada beberapa orang yang apply RTP ya, kayak mereka itu paralel banget gitu, S1, S2, S3 paralel. Jadi mereka melakukan hal yang sama. Terus nggak keterima juga karena mereka itu uh, tidak ada imbuhan untuk belajar hal baru kayak gitu. Sedangkan orang sini itu kan sangat interesting ketika kamu bilang, oh aku mau belajar hal baru nih kayak gini gitu. Jadi penambahan kayak aku emang belum expert di bidang ini, tapi aku expert di bidang ini. Jadi nanti jadi bisa kolaborasi antara kamu sama supervisormu seperti itu. Kalau kasusku waktu milih supervisor itu kita interview itu 3 kali. Jadi jadi kayak kita udah tahu cara komunikasi, saya udah tahu ekspektasi beliau gimana, saya udah tahu ekspektasinya saya gimana seperti itu. Kayak untuk S3 di sini pun kita nggak ditargetkan kita harus publish berapa paper tuh enggak. Itu tergantung sama profesor. Jadi baik-baik teman-teman diskusi aja gitu. Misalnya profesor aku mau 3 paper, kamu bilang aja gimana kalau 2 dulu, aku lulusin, nanti aku buat 3 seperti itu. Banyak yang seperti itu. Jadi di sini tidak yang di sini lebih fleksibel seperti itu. Menyambung pertanyaan yang tadi Kak, itu tadi kan Kakak bilang yang dari kita kuatnya di mana dan kita kita mau belajar apa. Pada saat yang kita nge-approach profesornya ini tadi, apakah kita perlu juga untuk menyesuaikan dengan project-nya beliau atau bisa pure dari kitanya sendiri, kita mau belajar apa atau seperti apa Kak? Kalau yang kasusku aku menyesuaikan dengan project beliau karena tidak dipungkiri ya yang mendanai riset kita kan project ya dan yang mendanai kehidupan sehari-hari kita scholarship kita kan juga project. Jadi kasusnya kayak kamu itu misalnya kita makan malam terus kamu mau ngebawa apa di makan malam itu kayak gitu. Nanti profmu juga ngebawa apa. Jadi jatuhnya kayak emang kolaborasi di sini karena beberapa profesor pun nggak mau nerima student yang beliau sudah merasa kalau expert, jadi mereka nanyain kenapa harus S3 kalau kamu udah tahu ini kayak gitu. Jadi jatuhnya kayak
lebih ke kayak oke aku kelebihanku di sini nih, tapi kan proyekmu ada itu, jadi aku mau belajar itu seperti itu. Karena sistem di sini kan diskusi. Wah, keren sekali. Oke, ini tadi ada pertanyaan, coba saya buka dulu. Nah, ini untuk Kak Danastri. Share tips Kak bagaimana bisa membagi waktu untuk tetap aktif berkegiatan, berorganisasi, dan tetap berprestasi di kelas. Oh, itu sulit ya. Intinya kita itu harus disiplin sih. Kita bangun mau ngapain nih, seperti itu. Sama kita lebih tahu skala priority. Jadi misalnya hari ini ada exam, ada ujian. Kan nggak mungkin ya kita bangun, kita mentingin organisasi dulu, enggak dong. Kita harus menentukan skala priority. Oke, hari ini aku ujian nih, aku fokus ke ujian dulu. Setelah selesai aku bakal balik ke organisasi kok, seperti itu. Jadi untuk membagi waktu itu sendiri juga sedikit tricky, but you will get there. Karena dulu pertama kali, jadi untuk riset culture pun dari culture di Taiwan sama culture di sini kan sedikit berbeda ya. Buat teman-teman yang di Taiwan pasti tahu lah. Nah, itu pun dulu awal-awal ketika saya pindah ke sini pun saya merasa kayak oh gini ya, kok jadi jatuhnya nggak kerja kayak gitu. Sedangkan dulu kan di Taiwan kayak kerja. Sedangkan orang sini kan lebih kayak it's okay, masih ada hari besok kok kayak gitu. Jadi mereka itu lebih budaya relax dan lay back-nya itu sangat kayak wah ya udah nggak apa-apa kan masih ada besok, kan besok nggak kiamat gitu. Jadi kalau kalau di Taiwan kan dulu kayak harus selesai gitu kan. Jadi emang beda-beda sih. Itu juga nih buat teman-teman yang mau pilih negara juga. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan negara mana yang sesuai sama tujuan teman-teman juga. Oke. Aku akan mengingat itu untuk menentukan skala prioritas mana yang harus didahulukan dan mana yang tidak. Terus aku masih ada pertanyaan. Ini Kak, tadi kan kalau dari Kakak kita nggak perlu untuk ambil course. Nah, apakah kalau misalnya aku pengen belajar sesuatu, ada course tertentu, ketika aku ambil course itu, apakah aku harus membayar biaya course-nya atau seperti apa? Oh ya, jadi kalau aku kan under grup riset namanya EGRU, Economy Research Geological Union. Nah, EGRU itu nyediain beberapa kelas, mereka nyebutnya short course seperti itu. Lah kan kadang itu kalau kita melakukan riset itu kita pengen belajar sesuatu kan. Nah, untuk student kayak aku kan under group, nah itu biasanya ngebayarin grup risetnya seperti itu. Tapi semisal nih teman-teman mau ngambil kurs di kampus lain, misalnya kayak oh ada nih satu profesor yang suka banget, aku harus ambil kayak gitu. Nah, itu alternatifnya kita punya di sini namanya MRF funding. Kita itu dikasih dana untuk riset pakai akun kita, itu setiap tahun kita dapat 10 juta. Jadi nanti di top up lagi. Jadi 10 kayak gitu. Nah, itu nanti kita bisa pakai dana itu kayak gitu. Biasanya pakai uang kita dulu, nanti habis itu di-reimburse pakai dana itu. Jadi intinya untuk masalah research dan update pengetahuan di sini itu sangat open seperti itu. Kalau di GCU sendiri ya, di GCU ada yang namanya rekening buat research kayak gitu yang cuma bisa dipakai untuk buat research gitu. Jadi nggak bisa buat belanja ya, nggak bisa buat grocery ya. Jadi nambah itu 1000 tiap tahun. Kalau mau conference juga bisa pakai itu. Oh, tolong bisa dijelaskan lebih lagi tentang dana riset itu. Apakah itu maksudnya tuh ketika misalnya kita PhD atau master, itu khusus kita sendiri akan disediakan dana riset untuk sekian juta atau sekian apa gitu? Ya, untuk dana riset itu per individual. Jadi satu orang dapat 10 juta setiap tahun. Nanti kalau nggak dipakai ya nggak apa-apa, tahun depan dapat 10 juta lagi, jadi 20 juta kayak gitu. Jadi jatuhnya menabung. Nah, nanti kalau dirasa uangnya udah cukup, bilang sama profesornya, aku mau conference nih ke sini gitu. Udah nanti profnya oke, pakai uang itu kayak gitu. Jadi setiap orang ada alokasinya. Beberapa orang yang proyeknya gede kayak gitu atau proyeknya dapat dana tambahan bonus, itu mereka nggak ngalirnya ke stipend tapi ngalirnya ke dana riset kita itu. Jadi
beberapa teman-teman di sini kan mereka biasanya pakainya lab ya, laboratorium. Semisal uji sampel, satu sampel aja udah taruhlah 500.000 gitu ya, itu udah paling murah. Lah kalau mereka itu kan nggak mungkin pakai uang mereka kan, makanya ada namanya dana riset ini kayak gitu. Biasanya bonus dari proyek itu nggak ke stipend tapi ke dana riset. Oh. Terus terakhir, in the end, kalau misalnya dana riset itu masih ada, kalau kita lulus, apakah itu nanti dikembalikan ke kita atau itu nanti dikembalikan ke lab? Itu dikembalikan ke dana proyek kayak gitu. Tapi dana riset itu bisa dipakai buat ngeprint. Jadi semisal mau ujian tesis atau ujian proposal, pakai dana itu aja gitu. Itu kita udah intinya print juga gratis gitu. Aku tapi masih kurang tahu ya, maksudnya MRF funding ini cuma di GCU atau kampus lain juga ada, aku masih kurang tahu. Cuma kalau yang di kampusku di GCU ini, yaitu kita disediakan funding individual. Jadi kamu terserah mau pakai buat apa, aku pakai buat ini gitu. Jadi tergantung individual masing-masing. Oh. Oke, terima kasih Kak Danastri. Mungkin di sini ada dari teman-teman ada yang mau bertanya juga, silakan raise your hand atau type your question. Kukira nggak ada ya. Baik, saya tutup. Sorry, Sarah, Ada itu tadi atau ada kayaknya tambahan? masih ada pertanyaan. Iya, silakan Kak. Bukan, ini kayaknya ada pertanyaan dari Nadia Dwiki. Oh iya, silakan. Untuk student visa, kira-kira apakah ada persyaratan khusus supaya visa kita memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima? Kalau untuk visa kerja, apakah kita harus tetap buktikan keuangan yang cukup seperti student visanya, Kak? Oke. Sebenarnya kalau untuk persyaratan khusus supaya visanya itu peluangnya lebih besar keterima, mungkin kalau untuk master student yang mau apply master student atau PhD ya untuk S3, seperti yang disarankan oleh Kak Danas tadi, research plan-nya harus matang. Jadi imigrasi yakin bahwa dia benar-benar ya mau studi gitu. Tapi kalau untuk visa kerja ini biasanya nggak perlu untuk bukti keuangan sih, cukup terutama kalau untuk 485 ya, untuk temporary graduate visa itu nggak perlu bukti keuangan sih. Yang penting meet IELTS, study requirements-nya meet, kemungkinan besar akan diterima. Gitu. Tunggu, aku maaf ya Kak Nadia, tadi kelewat untuk pertanyaan buat Kak Vanessa. Aku mau make sure lagi, berarti untuk yang visa buat kerja itu dia nggak ada bukti keuangan ya? Nggak ada kalau untuk visa 485 ya, karena ini yang selama ini yang pernah aku handle. Untuk 485 nggak ada, nggak perlu bukti keuangan. Oke. Aku boleh nambahin nggak buat yang Kak Vanessa tadi bilang visanya di cancel? Oh iya, silakan Kak. Ya, sure, please. Jadi itu bukan gara-gara nggak masuk kuliah atau banyak part time. Semisal nih ya teman-teman ke Australia bawa barang makanan nggak di-declare, itu juga bisa di cancel. Ya itu bisa jadi salah satu reason. Itu tricky banget karena kan biasanya kita kalau di Indonesia kita nggak pernah ya, maksudnya kayak ini apa sih Bu, kartu kedatangan cuma centang nono aja gitu. Di sini dicekin satu-satu. Yeah, that's actually what happened to me ketika aku masuk ke Pedraku itu. Oh iya? Jadi still remember that aku bawa hanya sepotong tahu, aku nggak ngabisin di pesawat, terus masuk X-ray, kena ada visitor visa aku ambil di cancel waktu itu. Dan itu didendanya mahal kan Mbak? Kalau misalnya Iya, mahal. Iya, mahal. Untungnya aku masih kena peringatan pertama. Terus nanti kalau misalkan aku datang lagi ke Australia, ini kemungkinan kan pengecekanku bakal lebih ketat lagi nih. Nah, itu kalau misalkan aku ngelanggar lagi, kemungkinan besar visitor visa aku akan di-cancel itu. Iya, jadi di sini tuh diutamakan kejujuran gitu. Misalnya kita bawa obat aja, kan obat itu di kolomnya ya, apakah Anda membawa drugs, narkotik, dan medicine, itu kan satu kolom ya. Cuma kita kan kayak, ini kan nggak drugs ya gitu. Kalau aku centang-centang aja daripada di-cancel visanya, karena beneran. Kalau nggak yakin dicentang yes aja. Even itu bukan. Itu beneran iya, banyak yang kena denda juga. Teman-temanku di sini juga awal-awal bawa sambel
bawa sambal doang kecil gitu, saus nggak dideklar karena ya sama lah kayak Mbak Vanessa. Apa sih ini dimasukin kantong aja gitu, ketahuan terus denda. Iya. Oh Karena gitu. kayak beberapa kali masuk Taiwan nggak ada masalah, nggak ada isu kayak gitu kan. Terus Enggak, tiba-tiba enggak, masuk enggak. Perth, masuk Western Australia, oh my god. Oke. Untuk Kak Vanessa, aku masih ada satu pertanyaan lagi, Kak. Eh, Iya. tentang visa yang pekerja itu. Untuk yang visa pekerja, itu kan kalau masuk nggak ada uang. Apakah ada juga semacam kayak LOA? Kalau misal mahasiswa kan ada LOA sama LOS yang itu. Tapi kalau pekerja, apakah ada, saya pernah dengar itu ada kayak sponsorship dari company atau semacam seperti apa itu mungkin bisa dijelaskan? Oh, oke. Kalau untuk visa kerja yang aku maksud tadi adalah visa kerja temporary graduate ya. Jadi temporary graduate visa itu adalah visa kerja khusus international student yang sudah selesai studi di Australia minimum 2 tahun. Tapi setelah nanti temporary graduate visanya selesai, visa 485-nya selesai, maka akan ada 2 percabangan kalau dia mau lanjut kerja lagi di Australia. Ada visa sponsorship, ada visa skilled. Yang sponsorship tuh ya kalau dia dapat company yang mau nge-sponsorin dia untuk bekerja di sana ya otomatis nanti akan perlu employment letter, terus nomination, occupation, terus apa namanya, pokoknya ada tes-tesnya gitu. Aku bukan PIC di bidang ini kebetulan. Terus sama skill visa itu kalau misalkan kamu punya skill yang memang diakui dan dibutuhkan oleh imigrasi Australia, maka nanti kamu bisa ngajuin skill visa itu. Cuman kedua visa ini adalah visa kerja yang udah tahap lanjutan gitu loh. Beda dengan yang aku maksud adalah temporary graduate visa, itu benar-benar yang visa kerja yang masih basic untuk international student sebelum melangkah ke visa kerja lain atau sampai ke permanent residency gitu. Oh, oke. Jadi ada banyak sekali tahapan untuk bisa ke permanent residency. Kalau misalkan pengen cepat untuk jadi PR, pihak partner visa. Betul nggak, Danas? Belum dibuka mic-nya, Kak. Kak Danastri belum dibuka mic-nya. Jadi kalau teman-teman single datang ke sini, sering-sering aja jalan ke pantai, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol lah. Kalau laki nanti lebih gampang visanya. Oke. Terima kasih Kak Vanessa, terima kasih Kak Danastri untuk sharing session-nya. Apakah dari kakak-kakak ini ada tambahan lain? All good sih dari aku. Hah? All good, all good. Oh, All oke. good, all good. Kak Danastri, apakah ada tambahan? Enggak, makasih. Thank you. Iya, terima kasih kakak-kakak yang super keren sekali. Saya jadi lebih paham tentang perkuliahan dan karir di Australia. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga sharing session ini bisa bermanfaat dan semoga bisa membuka wawasan teman-teman untuk kuliah di luar negeri. Kalau misalnya ada acara selanjutnya, mungkin bisa dibagikan atau diinfokan ke teman-temannya. Kalau misalnya emang perlu PowerPoint-nya dari kakak Danastri atau Kak Vanessa bisa PM saya bisa bagikan secara gratis lewat email dan kalau misalnya pengen langsung konsultasi ke Kak Danastri atau ke Kak Vanessa, bisa langsung PM beliau. Kalau belum tahu kontaknya, bisa lewat saya. Nanti saya akan kasih kontaknya. Jadi terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Makasih ya Kak Terima Vanessa. kasih, Mbak Makasih Kak Zara. Danastri. Bye-bye.